Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi bersama channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 2 subtema 1 dari tema 8. Adapun materi-materi yang akan kita bahas seperti yang kita lihat ya di layar. Di sini kita menemukan ada 3 materi. Yang pertama adalah tangga nada. Nah, tangga nada ini adalah materi yang bersumber pada muatan SBDP. Yang kedua adalah siklus air. Nah, siklus air ini materi kedua yang kita lihat, dan ini adalah materi yang bersumber pada ilmu pengetahuan alam. Dan yang terakhir adalah menyebutkan peristiwa pada cerita fiksi. Materi yang ketiga ini adalah sumbernya adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oleh karenanya, sebelum kita bahas, yuk simak, cermati video pembelajaran ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi-materi tersebut dengan sempurna. Yuk kita bahas satu persatu. Materi pertama adalah tangga nada. Tangga nada adalah materi yang bersumberkan pada muatan pelajaran SBDP dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Tangga nada kalau kita perhatikan ya, merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Dalam seni musik, tangga nada dibagi menjadi 2. Yang pertama, tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Nada-nada pada piano dan organ termasuk tangga nada diatonis. Jadi kalau kita memainkan 2 alat musik ini, piano dan organ, maka kita sudah melakukan berupa tangga nada diatonis. Sedangkan yang kedua adalah tangga nada pentatonis. Adalah jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Berdasarkan nadanya ada tangga nada yang menggunakan pleok dan slendro. Contoh alat musiknya adalah gamelan. Jadi ada tangga nada itu terbagi menjadi 2 ya. Tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hanya saja pada alat musiknya pun berbeda ya. Kalau yang tangga nada diatonis itu piano dan organ, sedangkan pentatonis adalah gamelan. Nah, di sini ada contoh ya, menyanyikan lagu Tik Tik Bunyi Hujan. Kalau kita perhatikan di sini ada gambarnya, dan ini merupakan tangga nada yang kita pelajari tadi. Kita nyanyikan bersama ya. Hitungan mundur dari 3. 3, 2, 1. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Nah, ini adalah contoh dari tangga nada yang barusan kita pelajari. Dan kita nyanyikan bersama dengan lagu ciptaan dari Ibu Sud dan judulnya adalah Tik Tik Bunyi Hujan. Semoga suara kamu lebih baik dari suara saya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Materi selanjutnya atau materi yang kedua adalah siklus air. Nah, siklus air ini adalah muatan pelajaran dari ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Kalau kita perhatikan yang namanya tahapan siklus air itu adalah pertama adalah evaporasi atau penguapan. Kemudian yang kedua adalah pengembunan, dari penguapan kemudian berembun. Dari sungai menguap airnya atau laut menguap kemudian mengembun atau istilah kerennya kondensasi. Kemudian setelah poin yang kedua adalah hujan. Hujan itu nama kerennya adalah presipitasi. Jadi inilah tahapan siklus air yang kita lalui bersama ya dalam kehidupan kita. Menguap, mengembun, kemudian hujan. 3 tahap ini adalah tahap siklus air yang kita rasakan. Perhatikan penjelasan siklus air berikut. Nah, ini contohnya yang diilustrasikan dalam sebuah gambar dari 3 tahap siklus air yang tadi, menguap, mengembun, kemudian hujan.
Pertama adalah kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Ini setelah prosesnya yang namanya menguap. Jadi kalau kita perhatikan ada gunung, ada rumah, di sini ada sungai ya. Nah, pertama adalah evaporasi. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Karena teriknya matahari menyebabkan suhu bumi naik, maka air yang ada di sungai, di laut, di beberapa kali itu mengalami evaporasi, yaitu mengalami penguapan. Nah, penguapan ini sama nih seperti ini nih kalau diilustrasikan. Airnya naik berubah menjadi awan. Uap air menuju atmosfer. Nah, maksudnya itu menuju ke atas. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kemudian dari sini ya, ini yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, setelah jadi awan bergesekan, muncullah yang kedua, presipitasi. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Jadi dari awalnya laut, kemudian menjadi awan, kemudian bergesekan. Poin yang kedua, muncullah yang namanya air hujan atau air salju, kembali lagi ke laut. Jadi makanya oleh karena itu kalau kita simak dan kita lihat ya, yang namanya air di permukaan bumi itu nggak bakal habis karena prosesnya itu mengalami siklus air. Dari menguap, mengembun, kemudian jadi awan, hujan, kembali lagi ke laut. Jadi inilah siklus air yang kita rasakan di bumi ini, yang kita diami, bahwa air itu tidak akan pernah habis karena siklusnya dia berputar terus ya, tanpa henti selama kita masih hidup, selama bumi ini pun masih bisa kita tempati. Siklus air yang tadi sudah kita lihat dapat diartikan sebagai sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat daur air diantaranya adalah, jadi kalau ditanya apa sih faktor yang mempercepat atau memperlambat siklus air, yang pertama jelas, pertama adalah energi matahari. Sinar matahari yang diterima di setiap permukaan bumi itu tidak merata, makanya ada yang musimnya cuma 2 dan ada yang musimnya 4. Karena tidak merata itulah akhirnya menyebabkan perbedaan musim seperti itu dan memperlambat atau mempercepat belahan bumi yang mengalami penguapan karena sinar matahari. Kemudian yang kedua adalah kelembaban udara, faktor yang kedua. Jika udara semakin dingin, gumpalan awan mendung semakin banyak. Jadi kalau udaranya dingin, gumpalan awannya tuh semakin banyak, jelas. Karena kalau dingin, pertanda mau hujan. Yang ketiga adalah angin. Gerakan udara lembab yang terus-menerus dapat memacu terjadinya hujan. Jadi sebelum hujan turun, biasanya udaranya berubah menjadi dingin, lembab, kemudian memicu terjadinya hujan. Yang keempat adalah suhu udara. Suhu udara mempengaruhi besar kecilnya curah hujan. Jadi kalau suhu udaranya dingin terus, maka curah hujannya akan besar atau tinggi, sehingga menyebabkan beberapa daerah yang mengalami suhu udaranya yang kecil, maka dia akan mengalami curah hujannya yang lama atau tinggi. 4 faktor ini adalah 4 faktor yang menyebabkan siklus air ini jadi cepat atau lambat yang kita rasakan di bumi ini. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang ketiga dan materi yang terakhir ya. Ini adalah materi yang terakhir, menyebutkan peristiwa pada cerita fiksi. Dan materi ketiga ini adalah materi yang bermuatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.8 dan 4.8, di mana materinya kalau kita lihat ya atau kita saksikan,
cerita fiksi atau karangan adalah cerita rekaan buatan yang dibuat pengarang, di mana cerita di dalamnya menjadi bermakna dikarenakan daya khayalan, angan-angan atau fantasi olah pikir ide kreativitas penulis. Jadi yang namanya cerita fiksi adalah cerita karangan, dan itu bukan cerita sebenarnya karena hasil daya pikir khayalan dari si penulis. Cerita fiksi dapat bertema tentang peristiwa pada kehidupan sehari-hari. Satu di antaranya atau salah satu contohnya adalah pentingnya air bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Jadi contoh dari cerita fiksi ini contohnya adalah pentingnya air bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Jadi ini bagian dari cerita fiksi yang kalau kita lihat ya, bahwa macam-macam sih memang cerita fiksi, tapi di sini dicontohkan adalah pentingnya air bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Kemudian setelah kita tadi sudah membahas ya satu persatu dari 3 materi yang kita bahas tadi, cobalah kamu jawab soal latihan berikut, di mana soal latihan ini terdiri dari 4 soal, dan soal-soal ini pun diambil dari video pembelajaran yang tadi sudah kita bahas satu persatu. Silakan kamu jawab, saya doakan semoga kamu bisa dalam menjawabnya. Usahakan jawabannya adalah jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan orang lain. Selamat mengerjakan, selamat berusaha. Saya doakan kamu bisa dalam mengerjakannya. Demikianlah pembahasan pembelajaran 2 subtema 1 dari tema 8 yang dapat saya berikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.